History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Yuki Irawan, dia pemilik CV cahaya logam pabrik kuali yang berlokasi di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi, Tangerang. Menurut tetangganya, dulu Yuki hidup sederhana dan tinggal di rumah kontrakan kakaknya di Desa Lebakwangi. Kini, hidupnya berubah karena jiwa wirausahanya yang tinggi. Awalnya dia menjalankan usaha daur ulang limbah aluminium foil di kawasan Dadap, Kosambi, Tangerang. Usahanya terus berkembang hingga pada 2010 dia memutuskan membuka pabrik kuali aluminium. Yuki yang dulu sederhana berbeda dengan Yuki yang sekarang, sukses dan kaya. Kini dia mampu membangun rumah mewah. Seiring dengan kesuksesannya, Yuki berubah. Kalau dulu dia dikenal ramah, sekarang menurut tetangganya dia sombong dan jarang bersosialisasi dengan warga. Meski pabrik kuali milik Yuki masih berumur jagung, tapi bisa produksi 200 kuali per hari. Cukup menjanjikan. Sebab itu dibutuhkan pula pekerja yang banyak. Tapi ternyata mencari pekerja tidak mudah. Lowongan itu pernah ditawarkan Yuki ke warga sekitar, tapi banyak yang menolak karena menganggap pekerjaan di pabrik kuali berat. Sebab itulah, sekitar bulan September 2012, Yuki meminta bantuan kepada kenalannya, yaitu Usman dan Taufik, untuk mencari pekerja pabrik. Mereka pun langsung ke Cianjur dan Lampung. Usman dan Taufik merekrut calon pekerja. Mereka memberikan gambaran manis. Para calon pekerja dijanjikan gaji sebesar 500.000 hingga 700.000 per bulan. Setelah 6 bulan bekerja, gaji akan dinaikkan menjadi 1,5 juta rupiah per bulan. Tidak cuma itu, calon pekerja pabrik juga dijanjikan akan mendapatkan bonus uang lembur, makan gratis, rokok sebungkus setiap harinya, tinggal di mes karyawan, libur setiap hari Minggu, dan secara rutin akan diajak jalan-jalan ke Ancol. Penawaran yang sangat menggiurkan. Usman dan Taufik berhasil merekrut total 30 pekerja dari Cianjur dan Lampung. Beberapa di antaranya adalah anak di bawah usia 17 tahun. Selanjutnya, orang-orang yang telah direkrut itu dibawa ke lokasi pabrik di Kampung Bayur Opak, Tangerang. Sesampai di tempat, ternyata kenyataan tidak sama seperti yang dijanjikan. Pekerja dikumpulkan di sebuah ruangan berukuran 8 kali 6 meter. Di sanalah mereka disuruh tinggal. Kondisi ruangan tidur lembab, kurang ventilasi udara, tidak ada tempat tidur. Semua pekerja harus tidur di lantai atau beralas tikar. Fasilitas yang diberikan hanya TV 14 inch, kipas angin, dan sebuah kamar mandi. Pabrik itu dijaga oleh orang-orang suruhan sang bos Yuki. Mandor utama adalah Teddy Soekarno, Nurdin, Sudirman, dan Rohjaya. Mandor kemudian mengambil barang-barang pekerja seperti baju, sepatu, ponsel, dompet, dan uang. Alasannya, barang-barang itu akan disimpan agar tidak hilang. Yang tertinggal hanya pakaian yang dipakai. Dan sejak hari itu, semua pekerja tidak pernah lagi mengganti baju. Sepanjang hari mereka bekerja, dimulai pukul 5:30 pagi hingga pukul 8 malam. Bahkan terkadang hingga pukul 10 malam. Lupakan tentang uang lembur, libur di hari Minggu, dan jalan-jalan ke Ancol. Sebab semua itu cuma janji bohong. Pekerjaan membuat kuali cukup berat. Ada proses pembakaran dan pencampuran aluminium. Hawa panas dan bau menyengat adalah bagian dari pekerjaan. Setiap hari, target produksi adalah 200 kuali. Untuk mengejar target produksi, Yuki dan mandor-mandornya kerap memaki, memukul, dan menampar para pekerja. Jika mereka lambat dan membuat kesalahan, mereka juga disundut rokok dan disiram cairan panas aluminium. Mereka nyaris tidak pernah mandi dan gosok gigi karena tidak diizinkan. Seorang pekerja pernah dihajar karena ketahuan mandi. Yuki selalu mengancam pekerja agar jangan coba-coba melarikan diri, sebab mereka akan ditodong anggota BRIMOB. Para pekerja tidak diperbolehkan keluar dari lokasi pabrik untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Mereka juga dilarang menghubungi keluarga, bahkan tidak diizinkan beribadah. Para mandor berlagak seperti centeng. Setiap saat mereka mengawasi pergerakan para pekerja. Setiap malam usai bekerja, semua pekerja digiring mandor dari pabrik dengan cara berbaris satu persatu menuju ke dalam ruangan tempat tinggal mereka. Setelah itu pintu dikunci dari luar serta dijaga. Jika pagi tiba pukul 5,
pintu kembali dibuka dan para pekerja dibangunkan oleh mandor dengan cara menggedor-gedor pintu. Meski setiap hari bekerja banting tulang, si bos tampaknya tidak mau rugi dan saban hari hanya memberi para pekerjanya makan nasi tempe dan terong. Kondisi mengenaskan ini berlangsung terus. Tidak terasa, hampir 4 bulan berlalu. Para pekerja mencoba kabur. Pada 15 April 2013 siang hari, usai makan siang, Andi asal Cianjur dan Junaidi asal Lampung bersiap-siap. Ketika mandor lengah, mereka segera melarikan diri lewat asbes belakang dan masuk got. Andi dan Junaidi segera menumpang truk di jalan tol untuk menyeberang ke Merak. Andi ikut Junaidi pulang ke Lampung Utara. Di sana, dengan ditemani keluarga Junaidi, keduanya melapor ke Polres Lampung Utara. Tanggal 28 April 2013, mereka juga adukan ke Komnas HAM dan Kontras. Laporan itu kemudian diteruskan ke Polda Lampung yang berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya, kasus itu ditindaklanjuti oleh Polres Tangerang. Pada 3 Mei 2013, Polres Tangerang akhirnya menggerebek pabrik CV Cahaya Logam milik Yuki Irawan di Kampung Bayur Opak, Desa Lebakwangi, Tangerang. Polisi terkejut melihat para pekerja disekap dalam kondisi menyedihkan di ruangan tempat tinggal mereka. Mereka tampak dekil dengan baju compang-camping, tubuh penuh jamur dan kurap. Sebagian tidak beralas kaki, sebagian lagi memakai sandal, dan ada pula sandal yang sudah putus tapi disambung dengan tali rafia. Rata-rata mereka sudah bekerja di pabrik antara 4 hingga 6 bulan. Polisi segera menahan Yuki Irawan, si pemilik pabrik dan para mandor. Kemudian terungkap, dari pengakuan tetangga yang diberitakan Tribun News, Yuki tidak hanya berperangai buruk kepada pekerja pabrik, tapi juga pada anak istri-istrinya dan tetangga. Yuki kerap memarahi sang istri, dan keduanya sering cekcok. Istri pertamanya Maya sudah sering menasihati Yuki agar memperlakukan pekerja pabrik dengan baik, tapi nasihat itu tidak ditanggapi. Sedangkan istri lainnya menurut pekerja, memperlakukan mereka dengan baik dan sering memberi cemilan. Terhadap warga sekitar dan tetangga, kalau sedang membawa mobil dan berpapasan, biasanya Yuki tidak mau mengalah. Jika warga tidak minggir, bisa diserempet oleh pria itu. Terbongkar pula fakta, ternyata pabrik kuali Yuki ilegal, tidak memiliki izin operasional. Berita tentang bos kejam dan pabrik kualinya menjadi viral. Ratusan massa dari aliansi buruh dan warga mendatangi pabrik dan rumah Yuki. Mereka berusaha menjebol pintu pagar rumah dan melempari rumah Yuki dengan telur busuk. Sempat tersebar kabar adanya pekerja yang tewas dan dikubur di pabrik itu. Sebab ada sebuah makam di sana. Tapi setelah diselidiki polisi, makam itu adalah makam anak Yuki yang meninggal karena muntaber di usia 3 tahun. Kepada wartawan, Yuki mengatakan khilaf dan minta maaf pada pekerja pabriknya. Dia menyesal. Atas kejadian itu, pria itu membantah adanya penyekapan buruh dan menyalahkan mandornya. Itu sudah direkayasa. Ada 6 buruh sedang tidur karena kerja malam. Pintu dikunci dari luar. Itu ulah anak buah saya. Kuncinya dibuang. Sebenarnya, selama ini warga sekitar tahu apa yang terjadi di dalam pabrik kuali itu. Tapi, mereka diam saja. Alasannya mereka takut sebab Mursan, ipar Yuki, adalah kepala desa Lebakwangi. Akibatnya warga tidak berani melaporkan perbuatan Yuki pada polisi. Setelah kasus terbongkar, warga jadi berani. Kemarahan mereka tidak hanya ditunjukkan kepada Yuki, tapi juga pada Mursan, si kepala desa. Warga menganggap selama ini Mursan sengaja tutup mata terhadap pabrik kuali ilegal milik iparnya itu dan membiarkan pekerja pabrik diperlakukan dengan kejam oleh Yuki. Ketika meninjau pabrik kuali itu, ratusan warga meneriaki dan menghujat Mursan. Bahkan Mursan nyaris diserang sebelum akhirnya diselamatkan aparat. Kepada media, Mursan membantah telah menyembunyikan hal itu. Dia mengatakan nanti ditindaklanjuti. Selain memiliki saudara kepala desa, Yuki juga memanfaatkan 2 sahabatnya dari TNI dan Brimob yang sudah dikenalnya lama sejak keduanya belum menjadi aparat. Kedua sahabatnya itu sering mengunjungi pabrik Yuki dan kedatangan mereka itu dimanfaatkan Yuki untuk mengintimidasi pekerja pabrik. Atas perbuatannya itu, para pelaku divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan Yuki Irawan sebagai pelaku utama divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta. Apakah kalian punya kisah suka duka bekerja sebagai buruh atau pekerja pabrik?
Share pengalaman kalian di bawah. Sekian, terima kasih.